Selamat datang di channel BBM, Belajar Bareng Majid. Dan video ini merupakan bagian dari seri Babi Bu Baca dan Bincang Buku. Seri yang akan membahas buku-buku seputar isu-isu sosial, politik, ekonomi, keindonesiaan, keislaman dari penulis-penulis Indonesia maupun dunia. Teman-teman, selama ini mungkin kita selalu menganggap globalisasi sebagai sesuatu yang taken for granted, diterima begitu saja karena ya hari ini globalisasi memang sedang terjadi begitu ya. Dan kita juga melihat bahwasannya globalisasi ini sesuatu yang baik sepertinya ya buat kita gitu ya. Karena kita lihat di mana-mana, di seminar, di dalam perbincangan, talk show dan lain-lain, kita selalu melihat menghadapi era globalisasi dan bagaimana cara kita untuk menghadapinya. Tanpa kita mengkritisi lebih jauh seputar globalisasi itu apa sih sebenarnya? Apakah globalisasi itu harus kita sambut dengan genggam gempita atau justru kita harus takut dan takluk dengan globalisasi? Nah, di episode kali ini kita akan berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan membahas buku ini. Inilah buku yang akan kita bahas, yakni Globalization and Its Discontents yang ditulis oleh Joseph Stiglitz. Nah, mau tahu jawabannya? Mari kita bahas buku ini. Baik teman-teman, inilah buku yang akan kita bahas. Tapi sebelum kita masuk ke bukunya, kita coba kenali sedikit dulu tentang penulis Joseph Stiglitz. Di sini sudah tertulis ya, Joseph Stiglitz is the winner of the Nobel Prize ya, di dalam bidang ilmu perekonomian. Jadi Joseph Stiglitz merupakan pemenang hadiah Nobel ekonomi. Kemudian juga dia adalah profesor di Columbia University. Dan Joseph Stiglitz pernah menjadi ekonom di Bank Dunia dan juga pernah menjadi penasihat ekonomi dari Presiden Amerika Serikat. Artinya penulisnya sudah tidak perlu kita ragukan lagi, dan beliau memang sudah sangat terkenal gitu ya di dalam tulisan-tulisan terkait ekonomi politik global, ekonomi internasional, dan tema yang akhir-akhir ini sedang dia bahas adalah tentang inequality dan juga tentang ekonomi di Eropa atau Eurozone. Tapi buku ini yang pertama kali terbit tahun 2002 merupakan salah satu buku bestsellernya dia, yang paling laku keras. Kenapa ya? Karena buku ini terbit di tahun 2002 ketika gegap gempita globalisasi masih terjadi. Namun di tahun sebelum-sebelumnya terjadi beberapa peristiwa yang kayaknya nggak globalisasi banget gitu. Kayak krisis ekonomi di Asia yang sama-sama kita rasakan juga di Indonesia. Kemudian juga terjadi peristiwa 9/11 dan peristiwa-peristiwa lainnya yang membuat perlu merenungi lagi tentang globalisasi. Dan buku yang saya pegang ini merupakan buku edisi revisinya. Buku edisi pertama tadi terbit tahun 2002 dan edisi revisi ini ditulis 15 tahun kemudian, terbit tahun 2017. Sudah banyak peristiwa yang dilalui, mulai dari krisis finansial 2008, kemudian juga terpilihnya Donald Trump di Amerika, peristiwa Brexit di Uni Eropa, dan menjamurnya populisme secara global. Itu yang membuat buku ini menjadi tetap penting untuk kita bahas. Dan terlihat perbedaannya ya teman-teman ya. Di edisi pertama, Stiglitz berfokus pada discontents atau kekecewaan yang ditimbulkan dari globalisasi pada negara-negara berkembang. Sementara di edisi revisi ini, selain tetap menyalin apa yang sudah ditulis di tahun 2002 itu, dia mengayakannya dengan discontent dari globalisasi yang terjadi justru pada negara-negara maju yang selama ini kita anggap sebagai pemenang dari globalisasi. Dan apa sih sebenarnya globalisasi? Baik, apa sebenarnya globalisasi? Selama ini kita melihat globalisasi di mana-mana gitu ya, di dalam seminar-seminar, di dalam flyer-flyer, dalam acara motivasi, bahkan menghadapi era globalisasi gitu ya. Sebenarnya apa sih globalisasi? Nah, globalisasi sendiri merupakan proses yang kalau dalam buku ini ya, proses hilangnya batas-batas sekat-sekat dari negara gitu ya. Nah, apa sih sebenarnya globalisasi itu? Dan kenapa kita melihat perlu mengkritisi lebih lanjut seputar globalisasi gitu ya? Peristiwa globalisasi ini tidak terjadi seperti kisahnya Candi Prambanan, Roro Jonggrang yang satu malam langsung terjadi. Tidak begitu. Globalisasi ini events yang secara gradual terjadi dan kemudian menjadi booming di akhir abad ke-20 gitu ya. Globalisasi.
Kalau kita melihat sejarah ekonomi global, kita melihat bagaimana ide-ide itu mempengaruhi perekonomian. Ketika tahun 1920-an terjadi krisis global gitu ya, dari Amerika ke Eropa dan negara-negara lainnya. Kemudian tahun 1945 kita menghadapi Perang Dunia 1940-an, 42 sampai 45. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, apa yang kemudian dilakukan? Ya, rekonstruksi pasca perang, ya. Pembangunan kembali setelah perang itu selesai. Pembangunan kembali ini kemudian berfokus pada peran negara, sesuatu yang mungkin sebelumnya tidak terpikirkan karena dalam perekonomian mainstream, perekonomian liberal, ya, itu negara diupayakan tidak terlalu banyak ikut campur dalam perekonomian. Tapi karena posisinya sedang Perang Dunia baru selesai, banyak kehancuran di mana-mana, kemudian muncullah yang kita kenal Keynesian economics, ya, ekonomi Keynes, yang tetap berpegang pada pasar, perekonomian pasar, namun memberikan ruang bagi negara untuk ikut campur dalam perekonomian. Dari sistem Keynesian itu juga kita mengenal adanya Bretton Woods Institutions, ya, institusi-institusi yang dibentuk dari Bretton Woods. Apa saja? Ada Bank Dunia, ada IMF, dan juga GATT, General Agreement on Tariff and Trade, yang kemudian nanti di tahun 92 berubah menjadi WTO, World Trade Organization, yang berfokus pada perdagangan. Berarti ada 3 bidang, ya. IMF itu monetary, kemudian World Bank, Bank Dunia itu berfokus pada development, pembangunan, dan yang satu lagi adalah perdagangan. Kemudian sampai tahun 70-an, Keynesian itu masih menjadi ekonomi arus utama. Tapi kemudian tahun 70-an itu mulai terjadi events-events, ya, kejadian-kejadian yang membuat orang memikirkan ulang Keynesian. Ada oil shock, ya, ada perang di Teluk, ya, perang di Arab Israel yang kemudian berakibat pada oil shock begitu. Yang kemudian juga tahun 1980-an menjadi turning point dalam perekonomian global, dimotori oleh Inggris dan Amerika Serikat. Kita kenal ada Margaret Thatcher dari Inggris dan juga Ronald Reagan dari Amerika Serikat yang melakukan liberalisasi besar-besaran. Secara teori perekonomian, yang kemudian menjadi arus utama adalah neoliberalism. Bukan lagi Keynesian, tapi neoliberalism yang dikenalkan oleh Friedrich Hayek dan kawan-kawan. Apa sih yang sebenarnya menjadi ide utama dari neoliberalism? Atau neoliberalisme, atau neolib? Kita sering lihat di koran-koran itu, ya, ini antek neolib gitu, ya. Apa sih sebenarnya neolib itu, ya? Neoliberalisme itu sebenarnya adalah kembali kepada hitohnya, ya, dalam ekonomi liberal. Apa itu? Kembali kepada prinsip ekonomi liberal yang menekankan pada sistem pasar, the invisible hands, gitu, ya. The invisible hands itu kan berarti membiarkan pasar berjalan sesuai dengan mekanismenya, dan negara tidak perlu banyak ikut campur dalam urusan pasar. Maka kita kenal dengan state retreat, the retreat of state, dan market prevail, gitu, ya. Negara mundur, pasar yang biarlah dia yang maju. Tahun 80-an strategi ini berhasil. Kita melihat dari Inggris, Amerika Serikat kemudian mengalami pertumbuhan yang meyakinkan selama dekade 80-an, selama masanya Ronald Reagan dan juga Margaret Thatcher, ya, sampai tahun 90-an. Dan ketika tahun 90-an, Perang Dingin, ya kan, kita jangan lupakan itu tadi, setelah Perang Dunia Kedua ada Perang Dingin, dan ketika 90-an Perang Dingin berakhir. Perang Dingin berakhir, apa yang terjadi? Uni Soviet runtuh, ekonomi komunisme sudah tidak ada lagi, ya. Ekonomi komunisme dianggap sudah gagal, gitu, tidak bisa memberikan kesejahteraan seperti yang dijanjikan. Ekonomi neoliberalisme ini kemudian menjadi yang arus utama, dan ekonomi neoliberalisme inilah yang menjadi ide dasar dari globalisasi. Sebenarnya kalau kita melihat dari globalisasi ini kan adalah berkurangnya batas-batas sekat-sekat negara, begitu, ya. Jadi tadi market itulah yang, atau pasar itulah yang menjadi penggerak utama perekonomian, bukan lagi negara. Dan di tahun 90-an proyek globalisasi itu besar-besaran. Ada GATT dirubah menjadi World Trade Organization, artinya perdagangan bebas, ya. Kita kenal dengan semboyannya Washington Consensus tahun 80-an, yakni melalui liberalisasi,
privatisasi, artinya perusahaan-perusahaan BUMN yang biasa dimiliki negara kemudian diprivatisasi, diswastakan. Dan juga yang satu lagi adalah deregulasi. Regulasi-regulasi, peraturan-peraturan yang dianggap menghambat perdagangan bebas harus dinyahkan gitu ya. Dan inilah yang kemudian menjadi poin utama dari globalisasi itu. Arus perdagangan, ya. Dari arus perdagangan nanti akan ada juga arus kapital, arus modal, kemudian ada juga arus pergerakan manusia, tenaga kerja, ya. Dan juga nanti akan ada arus pertukaran informasi, dan orang itu juga tidak hanya orangnya saja, nanti biasanya nanti terjadi juga arus budaya gitu ya. Seperti kita melihat kemudian tahun 90-an ada MTV yang merajai musik global gitu ya. Orang-orang di Indonesia bahkan di negara-negara yang selama ini tidak terlalu mengenal budaya musik pop barat kemudian menjadi terinfiltrasi gitu dengan budaya musik pop barat. Dan itu terjadi di tahun 90-an. Singkatnya, orang-orang merasa bahwa dunia ini borderless gitu ya. Sering dikatakan globalisasi itu membuat borderless world. Dunia ini menjadi semacam tidak lagi ada batasan-batasan. Orang berpindah semakin mudah dengan adanya transportasi pesawat, kereta, dan kapal laut. Informasi semakin cepat karena tahun itu juga ditemukan internet semakin menjadi arus utama di dalam pertukaran informasi, dan orang semakin merasa bahwa dunia ini sudah borderless. Tapi peristiwa kemudian terjadi di tahun 1997. Ada apa 1997? Ya, ada krisis finansial di Asia. Indonesia salah satu negara yang terdampak paling parah dari krisis ini, 1997-1998. Dan yang dibawakan oleh IMF pada saat krisis Asia ini pun kembali ke mantra globalisasi tadi, ya apa? Mantra neoliberal tadi. Atau mantranya Washington Consensus yang disebut sama Stiglitz di buku ini. Apa itu? Liberalisasi, perdagangan, privatisasi, badan usaha yang terjadi milik negara, dan satu lagi adalah deregulasi. Kemudian Stiglitz melihat bahwa apa yang dilakukan oleh IMF ini seperti panacea. Tahu ya panacea ya? Obat untuk segala macam penyakit. Padahal ya kita tidak bisa memberikan satu obat untuk semua macam penyakit. Pasti kan perlu ada diagnosisnya, perlu ada di terapi-terapi khusus penyakit-penyakit tertentu. Tapi ini enggak. Akhirnya semua negara mengikuti resep yang sama. Dan inilah yang kemudian diperhatikan oleh Stiglitz, bahwa adanya institusi internasional yang dianggap akan memberikan kesejahteraan, dianggap akan memberikan perbaikan, itu tidak terjadi. Yang menjadi area fokus dari buku Stiglitz yang pertama itu, di edisi pertama itu adalah dari Asia Timur dan Amerika Latin. Jadi Asia Timur itu yang kita kenal dengan krisis finansial Asia itu, kan kita melihat bagaimana Indonesia tidak bisa kembali ke posisi semula perekonomiannya. Kemudian juga Jepang setelah krisis finansial Asia juga dia stagnasi gitu ya, stagnansi, dan akhirnya timbullah banyak kekecewaan terhadap globalisasi. Globalisasi selama ini dianggap sebagai penyelamat bagi dunia, sebagai sesuatu yang akan menyelamatkan dunia dan memberikan kesejahteraan bagi semua orang. Ternyata tidak seperti itu. Itulah yang kemudian menjadi concern-nya Stiglitz di dalam buku Globalization and its Contents ini. Ya, makanya dia menulis salah satu chapternya adalah Broken Promise. Ya, ada janji yang menjadi PHP begitu ya kata-kata kita sekarang. Nah, makanya dia kemudian menulis ketika terjadi krisis Asia juga, kebijakannya IMF, preskripsinya IMF, resep-resep dari IMF itu ya memang to some extent dia berhasil, tapi tidak bisa kita katakan sangat-sangat berhasil memberikan kesejahteraan bagi negara-negara yang dilanda krisis. Malah justru mereka ada yang terkena jebakan utang gitu ya. Dan kita juga melihat bahwa ketika yang namanya globalisasi tadi mengharuskan namanya free trade, Stiglitz mengkritisi itu, bahwa free trade itu ya perdagangan bebas pada akhirnya hanya menguntungkan segelintir pihak saja. Siapa mereka? Ya yang punya modal besar. Karena untuk bisa masuk ke pasar
ketika akses pasarnya kurang, ya modalnya harus besar. Dan yang punya modal besar itu siapa? Ya negara-negara maju gitu. Ya perusahaan-perusahaan multinasional yang kaya raya itu, yang pada akhirnya kemudian membuat banyak negara yang menjadi ketergantungan dengan modal-modal asing gitu ya. Itulah yang kemudian menjadi concern Stiglitz. Makanya dia kemudian coba jawab juga di buku Stiglitz yang lain, bukan free trade tapi fair trade ya. Not free trade but a fair trade. Bukan perdagangan bebas tapi perdagangan yang adil, berkeadilan gitu. Itu yang menjadi concern dari Stiglitz. Nah, kemudian negara-negara berkembang itu dihadapkan pada masalah tadi ya, hutang, pada permasalahan struktur perekonomian yang timpang, muncul juga ketimpangan yang sangat besar, tidak hanya di dalam satu negara tapi juga ketimpangan antar negara. Itu yang kemudian menjadi concern Stiglitz di bukunya yang pertama. Kemudian Stiglitz menerbitkan lagi nih 15 tahun kemudian, ketika sudah terjadi krisis finansial global 2008-2009, kemudian terjadi krisis zona euro, terjadi Brexit, ya, terjadi populisme, Donald Trump, ya. Itu yang kemudian menjadi refleksi Stiglitz untuk kemudian memperkaya buku Globalization and its Contents dengan berfokus pada negara-negara maju. Apa yang menjadi concern Stiglitz? Stiglitz memang dari awal dia bilang, globalisasi yang dia pandang ini bukan sesuatu yang sepenuhnya negatif, tapi juga tidak sepenuhnya positif. Dia sendiri mengatakan bahwa kita tidak bisa menyangkal bahwa yang namanya globalisasi memberikan keuntungan bagi banyak orang, tapi kita juga tidak bisa mengenyahkan adanya fakta bahwa globalisasi juga memberikan dampak negatif bagi juga banyak orang. Stiglitz melihat bagaimana sebenarnya kekecewaan itu muncul di negara maju. Ketika krisis 2008-2009, banyak orang yang memprotes gitu ya. Ada protes besar-besaran di Wall Street terkait ketimpangan antara mereka yang kaya, para pemilik modal, dengan mereka yang berada di kelas menengah dan bawah. Bahkan di Amerika dikenal ada aksi We Are the 99% karena dianggap perekonomian yang besar itu hanya dikuasai oleh 1% orang saja. Dan itu sudah dijelaskan juga oleh Stiglitz di buku yang lain, ya, The Price of Inequality dan juga The Great Divides, tentang bagaimana ketimpangan terjadi di Amerika dan di negara-negara maju, yang sebenarnya justru terlihat ketika mulai adanya globalisasi dan neoliberalisasi di tahun 80-an. Memang GDP naik, tapi inequality juga naik. Ya, ketimpangan juga semakin lebar antara mereka yang kaya dengan yang miskin. Dan itu kemudian menjadi bola salju yang kemudian meledak tahun 2008-2009 ketika krisis terjadi. Di Uni Eropa pun kurang lebih begitu, ada krisis zona euro yang membuat orang kemudian berpikir euro itu kan tadinya dijanjikan akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Eropa dengan kemudahan bertransaksi. Tapi ternyata kan di Eropa struktur ekonomi setiap negara berbeda-beda. Ada yang negara yang makmur seperti Perancis, seperti Jerman, tapi ada juga yang ya biasa-biasa saja seperti Spanyol, ya, atau bahkan yang ekonominya tidak begitu sehat seperti Yunani gitu ya. Yang kemudian nanti terjebak dalam krisis ya Euro Yunani gitu ya. Dan kita melihat bagaimana di negara maju itu juga, khususnya di Amerika, terjadi kekecewaan oleh globalisasi. Makanya Donald Trump kemudian muncul dan membawa janji Make America Great Again, membuat Amerika itu berjaya kembali. Dengan apa? Dengan proteksionisme, sesuatu yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Ya karena globalisasi itu menghendaki adanya perdagangan bebas, arus bebas, dan lain sebagainya, kebebasan perekonomian. Tapi Donald Trump tiba-tiba muncul dengan ide proteksionis, ide yang mungkin dianggap absurd oleh para ekonom Amerika Serikat, dan dia menang. Artinya ide tersebut populer di mata masyarakat. Kenapa bisa begitu? Stiglitz melihat bahwa globalisasi membuat Amerika menjadi khususnya kelas pekerja ya, mereka menjadi semakin terpinggirkan. Bisnis-bisnis besar karena
Dengan adanya globalisasi, mereka bisa mencari tenaga kerja yang lebih murah. Akhirnya mereka banyak yang berpindah ke Cina. Sementara di Amerika akhirnya menimbulkan banyak pengangguran. Kita melihat misalnya kota Detroit di Michigan yang dulunya berjaya menjadi salah satu pusat industri otomotif yang terbesar di Amerika dan juga dunia, kemudian menjadi kota yang kita lihat penduduknya berkurang hampir sepertiganya. Kemudian juga kita melihat bagaimana para kelas pekerja itu menjadi sangat rentan karena arus modal yang karena globalisasi juga dia menjadi mudah berpindah. Akhirnya ketika modal itu berpindah, ya tenaga kerja nanti ikut berpindah. Kita melihat bagaimana teknologi perusahaan-perusahaan teknologi global banyak yang berpindah juga ke India dengan tenaga kerja lebih murah dan lebih banyak, sehingga orang-orang di Amerika Serikat kecewa dengan timbulnya angka pengangguran ya, dengan globalisasi itu. Dan juga apa yang dilihat oleh Donald Trump. Donald Trump menginginkan perdagangan yang lebih menguntungkan Amerika. Kenapa? Karena selama ini Amerika mengalami defisit perdagangan yang sangat besar. Kenapa sih Amerika sebelumnya menghendaki adanya defisit yang besar? Ya karena mereka sebenarnya juga menghendaki itu. Menghendaki dengan apa? Mereka ingin, karena dia menjadi leader di dalam perekonomian global, akhirnya mereka menjadi juru kuncinya. Mereka yang menjadi pemegang risikonya. Akhirnya mereka harus mau tidak mau menjadi yang defisit. Apa sih defisit perdagangan? Ya simpelnya adalah apa yang kita ekspor lebih sedikit daripada apa yang kita impor. Mereka lebih banyak impor daripada ekspor. Ini yang kemudian kan diangkat juga oleh Donald Trump. Mereka menginginkan defisit perdagangan itu diturunkan, khususnya defisit perdagangan dengan Cina, yang akhirnya kemudian menimbulkan trade war antara Amerika Serikat dengan Cina di tahun 2016 sampai saat ini yang belum berakhir itu. Kemudian juga Donald Trump keluar dari TPP, Trans-Pacific Partnership, yang sebelumnya menginginkan ada perdagangan bebas di antara sama negara-negara di sekitar lingkar Pasifik. Amerika Serikat keluar dan akhirnya mengguncang begitu ya, sesuatu yang tidak terpikirkan sebelumnya. Ya, itu kenapa bisa terjadi ya? Itulah yang kemudian diangkat oleh Stiglitz dalam buku ini. Apa the failure of globalization? Karena globalisasi itu menjanjikan terlalu banyak, sementara apa yang diberikan itu tidak seperti apa yang dijanjikan. Itu yang dilihat oleh Stiglitz. Janji-janji globalisasi itu kan besar, sangat manis begitu ya. Perdagangan bebas, orang menjadi lebih mudah berusaha, menjadi lebih mudah mendapat modal, menjadi lebih mudah berekspansi usahanya. Tapi kita melihat lagi bahwa struktur ekonomi dunia itu tidak semudah itu, saudara-saudara ya. Memang kita bisa berdagang ke luar negeri, bisa jualan ke luar negeri, tapi ya kita harus punya modal. Dan modal yang kita miliki pun pasti akan kalah dengan modal-modal perusahaan-perusahaan besar. Dan sebegitunya Amerika Serikat, masyarakatnya menjadi rugi bukan karena bukan karena mereka miskin. Amerika Serikat pendapatan per kapitanya jauh lebih besar dari Indonesia, tapi apa? Ya perusahaan-perusahaan itu mengejar efisiensi, yang mereka mencari tenaga kerja yang lebih murah. Ya makanya mereka melakukan relokasi ke Cina, ke India, perusahaan-perusahaannya, sehingga ya menimbulkan banyak pengangguran di Amerika Serikat. Nah, yang seperti itu yang kemudian dilihat sebagai bentuk kekecewaan paling besarnya masyarakat di negara maju terhadap globalisasi. Nah, itulah dia yang kita perlu perhatikan dari globalisasi ini. Baiklah, ini video sudah berjalan 20 menit lebih dan rasanya tidak mungkin kita membahas semua aspek yang ada di buku ini di dalam satu video ini. Tapi buku ini menjadi penting, kenapa? Karena kita bisa membantu kita untuk melihat sisi lain dari globalisasi. Tidak hanya kita melihat janji manisnya globalisasi yang selama ini juga kita dapatkan, tapi kita juga membantu kita untuk bisa mengkritisi janji manis tersebut dan bisa kita tanya, mana buktinya begitu ya. Tapi juga kita membuat kita tidak sebenarnya skeptis pada globalisasi, karena kita bisa melihat juga di buku ini bahwa globalisasi juga memberikan banyak manfaat kepada kita. Ya, itulah. Memang mungkin terdengar ambigu gitu ya. Katanya negatif, tapi kok ada positifnya gitu ya. Karena kita melihat memang tidak semuanya itu dalam sisi yang hitam putih, tidak ada sesuatu yang bisa kita hitam putih. Dan di antara hitam dan putih pun bukan hanya abu-abu, ada spektrum warna yang begitu luas ya teman-teman ya. Jadi kita bisa melihat bahwa yang namanya globalisasi dan fenomena-fenomena
fenomena sosial politik lainnya, ya kita tidak bisa melihatnya secara diametral, secara hitam putih. Kalau tidak benar ya pasti salah, dan kalau salah ya 100%, benar 100%. Kalau tidak pro ya kontra, kalau tidak bagus ya berarti jelek banget. Ternyata nggak begitu. Kita melihat dengan buku ini, Joseph Stiglitz membantu kita untuk melihat globalisasi secara lebih adil. Dan teman-teman jika merasa buku Stiglitz ini kok isinya banyak kritisnya juga, atau hanya mengkritis saja, teman-teman bisa baca buku-buku lain yang menjadi pembelanya globalisasi. Misalnya dari bukunya Jagdish Bhagwati. Buku-buku Bhagwati merupakan salah seorang yang pro terhadap globalisasi, begitu ya. Itu bisa dibaca juga untuk mengimbangi buku ini. Dan ya, buku ini bisa teman-teman dapatkan gitu ya di toko buku impor khususnya, karena belum ada edisi bahasa Indonesia setahu saya. Dan ya, saya endorse buku ini bukan karena saya tidak dibayar, tapi saya bisa merekomendasikan buku ini karena memang buku ini sangat bagus. Ini memang cukup tebal tapi sangat bermanfaat, khususnya teman-teman yang sedang belajar ilmu politik, HI, ekonomi, dan ilmu sosial politik secara umum. Kurang lebihnya itu yang bisa kita bincangkan di dalam episode kali ini. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan klik tombol like dan juga di-share ke teman-teman yang lain. Dan juga jika teman-teman punya usul buku apa yang akan kita bahas di episode selanjutnya, silahkan ketik di kolom komentar. Akhirul kalam, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.